Hai guys, jumpa lagi dengan kita di channel Kanza TV. Oke, sebelum kita lihat videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan loncengnya ya guys. Nah, Danau Dendam Tak Sudah mempunyai daya tarik yang indah dengan perbukitan hijau yang sangat asri. Danau Dendam Tak Sudah adalah tempat yang pas untuk mendamaikan pikiran, merefresh otak lah ya kali. Oke, Danau Dendam Tak Sudah adalah tempat yang pas untuk mendamaikan pikiran. Saat pagi datang, Anda bisa menikmati matahari terbit dan pemandangannya sangat cantik karena permukaan danau yang berwarna kemerahan tertimpa cahaya matahari. Dan juga bisa menikmati kesejukan udara, keasrian danau, serta lingkungan cagar alam yang masih sangat asri. Nah, daerah ini merupakan potensi bagi wisatawan minat khusus untuk melakukan pendidikan dan penelitian. Anda bisa berkeliling danau dengan menggunakan perahu ketek. Itu guys, sebenarnya di Danau Dendam Tak Sudah. Oh ya guys, Danau Dendam Tak Sudah itu juga mempunyai kisah mistisnya loh. Tuh, tapi ada beberapa cerita mengenai kisah Danau Dendam Tak Sudah. Oke, untuk saat ini kita bisa sambil menikmati pemandangan, kita cerita masalah mistis di balik keindahan Danau Dendam Tak Sudah. Oke, penasaran kan? Oke, ikutin terus kita. Oke, bagi yang belum like, silakan like, subscribe, dan komen ya guys. Oke, Danau Dendam Tak Sudah mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Bengkulu. Nah, itu Danau Dendam Tak Sudah terletak di Dusun Besar, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu. Danau ini memiliki luas permukaan lebih kurang 67 hektar. Nah, danau ini memiliki warna air yang tampak biru karena pantulan awan dan keindahan panorama Bukit Barisan. Bak lukisan yang sangat indah ujungnya. Banyak wisatawan dari dalam maupun luar kota yang datang menghabiskan waktunya untuk menikmati keindahan alam Danau Dendam Tak Sudah atau sekedar untuk berfoto ria. Tak hanya itu guys, Danau Dendam Tak Sudah juga memiliki anak danau yang tersambung dengan induk danau yang terletak tidak berjauhan. Di anak danau ini juga terdapat pintu air, yaitu semacam bendungan yang tak kalah indahnya. Namun, banyak orang tidak mengetahuinya guys, keberadaan anak danau tersebut karena akses jalan yang masih sulit, di mana harus melewati jalan bebatuan. Namun di balik keindahan danau tersebut, siapa sangka ada 3 kisah mistik yang menarik tapi belum banyak diketahui oleh masyarakat luar provinsi Bengkulu. Nah, sekarang kita simak satu persatu kisahnya ya, untuk menambah wawasan kita. Oke, ada cerita buaya buntung melawan buaya Lampung. Nah, menurut cerita warga setempat,
seekor buaya dari Danau Dendam Tak Sudah bertarung melawan buaya asal Lampung di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam pertarungannya tersebut, buaya Danau Dendam Tak Sudah berhasil mengalahkan buaya asal Lampung. Wow, menang guys. Hanya saja, dalam pertarungan itu buaya Danau Dendam Tak Sudah kehilangan ekor. Buntung dong. Konon pada saat itu buaya buntung ini bersumpah pada buaya asal Lampung dengan kutukan, kalau main ke Danau Dendam Tak Sudah tidak akan dikasih makan. Sejak adanya dendam buaya tersebut, maka danau disebut warga setempat dengan sebutan Danau Dendam Tak Sudah. Menurut seorang warga asli suku Lembak, buaya yang buntung itu sering muncul saat menjelang perayaan hari besar, seperti pada hari raya Idul Fitri. Selain itu, pria penjaga dan perawat anggrek pensil di Danau Dendam ini menyebutkan bahwa pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, warga di sekitar danau selalu menghentikan aktivitasnya, mulai dari mencari ikan, berjualan, serta kegiatan lainnya. Tidak hanya itu guys, kemunculan buaya juga dimitoskan jika muncul di permukaan akan ada bencana yang melanda kota Bengkulu. Itu mitosnya. Nah, hal tersebut sempat terjadi beberapa hari sebelum gempa besar yang terjadi di Bengkulu. Saat itu Bengkulu digoyang gempa dahsyat dengan kekuatan 7, skala Richter pada tahun 2000 dan gempa besar tahun 2007 berkekuatan 7,9 skala Richter. Buaya buntung sempat muncul ke permukaan danau, tapi tidak sembarang orang yang bisa melihat buaya buntung tersebut guys. Nah, tidak sembarang orang berarti bukan sembarang orang ya guys, berarti ada orang-orang yang tertentu yang bisa melihat buaya buntung di Danau Dendam Tak Sudah tersebut. Bukan juga orang sakti, terkadang orang biasa juga bisa melihat buaya buntung di danau. Jadi bisa dibilang rezeki lah kali ya kalau bisa melihat gitu. Nah, saat buaya itu muncul ke permukaan danau, ada yang melihat buaya buntung itu kecil, ada yang melihat buaya buntung itu besar dan panjang. Namun yang pasti sampai sekarang buaya itu masih ada di danau. Jadi mungkin istilahnya penunggu Danau Dendam lah ya guys. Itu cerita masalah buaya buntung. Nah, kemudian ada lagi loh guys, versi lain masalah Danau Dendam Tak Sudah. Dendam berarti dendam ya, berarti saling mengingat. Oke, ini juga ada cerita mengisahkan sepasang kekasih. Nah, sepasang kekasih yang menjelma menjadi lintah raksasa. Lintah, tahu nggak guys, lintah itu pemakan darah. Mitos berikutnya, konon dahulu kala kabarnya ada sepasang kekasih yang cintanya tidak direstui orang tua mereka, cinta terlarang. Mereka yang tengah mabuk asmara memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke dalam danau. Nah, sejak saat itu masyarakat Bengkulu percaya ada 2 ekor lintah raksasa yang hidup di dalam danau yang merupakan jelmaan sepasang kekasih. Mereka terus hidup dengan menyimpan rasa dendam lantaran cinta yang tak kesampaian. Pasang kekasih yang bunuh diri di danau inilah yang menjadikan danau ini disebut Danau Dendam Tak Sudah. Berarti cinta mereka nggak kesampaian guys yang ini, jadi mereka selalu saling merindukan. Jadi seakan-akan mereka selalu ingin bersama, tapi karena nggak ada restu dari orang tua, jadi mereka terpaksa. Akhirnya mereka saling dendam. Dendam artinya mereka saling dendam. Kemudian ada
ada versi lain lagi guys, yaitu keramat pintu air yang sakti. Nah, mitos ini adalah tentang adanya kuburan keramat sapu jagat atau keramat pintu air. Menurut penuturan orang tua dahulu, keramat tersebut merupakan keramat orang sakti yang memiliki ilmu magic. Namun, keramat sapu jagat diambil dari cerita orang terdahulu, sedangkan warga suku Lembak menyebutnya dengan nama keramat pintu ayo, yang berarti keramat pintu air. Kemudian ada juga warga suku Lembak menyebut nama keramat itu dengan nama keramat jalan ke Ayo. Sayangnya nama penghuni keramat tersebut belum diketahui secara persis, karena cerita tentang keramat tersebut sudah ada lama jauh sebelum penjajah datang ke kota Kemang. Nah, beberapa mitos yang berada di masyarakat terkait dengan keramat pintu air, misalnya jika masyarakat ingin ikut lomba mengaji, azan dan lomba sholat, biasanya pergi ke keramat sapu jagat. Selain itu, usai panen padi, warga suku Lembak selalu membawa kue apam ke keramat sebagai bentuk syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Pasti mereka syukuran guys. Nah, bahkan katanya penjajah Inggris gagal menyerbu warga suku Lembak lantaran keramat sapu jagat menghalau penjajah dengan menurunkan hujan abu, sehingga penjajah pun tidak bisa melintasi jalan danau. Nah, mistos lain yang berada di masyarakat, jika ada orang yang tenggelam saat mandi di danau ini, maka jika ingin cepat ditemukan harus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara keramat sapu jagat untuk mendapatkan petunjuk di mana keberadaan jasad orang yang tenggelam tersebut. Berarti bisa dikatakan keramat sapu jagat itu penjaga pintunya kali ya guys ya. Penjaga pintu, pemegang kuncinya kali ya guys ya. Oke. Namun sebenarnya kisah-kisah tersebut hanya merupakan mitos guys yang bisa dipercaya warga setempat, yang diceritakan secara turun-temurun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun sejarah yang sebenarnya tentang nama dendam tak sudah ini berasal dari kata dam atau bendungan yang tidak sudah atau tidak selesai pembuatannya. Danau dendam tak sudah itu guys berasal dari bendungan, awalnya dibuat seperti bendungan itu ya. Nah, itulah sepenggal cerita atau mitos danau dendam tak sudah. Oh ya guys, di danau dendam tak sudah itu juga punya anggrek bagus banget guys, namanya Panda Hutan. Oke guys, selamat menikmati video kita. Jangan lupa subscribe ya. Terus ikuti selalu channel kita Kanza TV. Bye.